Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan pemahaman materi saya, dan semoga materi yang saya sampaikan bisa diaplikasikan dan bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih. Oke, pada hari ini mata kuliah kita adalah terkait dengan farmakologi. Di sini ya, dosen pengampu atau tim teaching dari farmakologi ada Bu Nunung, Prof Arif, Prof Agung, dan saya. Nah, saya sedikit share ya terkait dengan RPKPS atau rencana pembelajaran. Di sini nanti saya fokus di CPMK nomor 6, yaitu tujuannya mahasiswa mampu mencari dan menjelaskan informasi mengenai mekanisme molekular aksi obat sebagai anti parasit, anti neoplastik, antivirus, dan anti fungi. Nah, adapun metode asesmennya nanti di CPMK 6 ini nanti ujiannya adalah ujian akhir semester, di mana persentasenya adalah sebesar 25%. Nah, selain itu nanti ada diskusi. Nah, diskusi ini adalah hasil dari tugas nanti yang akan saya berikan ya. Jadi nanti kita akan diskusikan bersama di pertemuan selanjutnya, yang kemudian nanti dinilai keaktifan, dan ini poin penilaiannya adalah 4%. Baik, di sini terkait dengan materi kuliah saya, dan pada hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan subfarmakologi dari kanker dan anti neoplastik atau kemoterapi. Nah, saya flashback sedikit ya. Apa sih itu farmakologi? Nah, farmakologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah farmakon dan logos. Farmakon adalah obat, logos adalah ilmu. Sehingga kalau kita gabungkan, jadi adalah farmakologi adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan obat atau chemical compound yang nantinya akan berinteraksi dengan siapa? Kemarin kita sudah bahas ya di farmakologi sebelumnya, yaitu berinteraksi dengan target aksi obatnya. Ya. Nah, contohnya di sini obat tersebut atau chemical compounds akan bereaksi dengan sel, kemudian dengan tisu atau jaringan dan organisme, sehingga nanti akan menimbulkan suatu efek. Ya. Nah, jadi kalau saya rangkum di sini, nah, jadi kenapa sih kok kita harus belajar farmakologi? Berarti fokus kita adalah terkait dengan obat. Jadi bagaimana obat ataupun chemical compound, misalnya dari bahan alam atau dari sintetik, yang nanti memiliki mekanisme aksi, di mana mekanisme aksi ini yang nanti akan mempengaruhi ya. Jadi obat itu pasti ada memiliki target aksinya. Nah, yang sudah kita bahas sebelumnya di materi definisi dari target aksi obat, macam-macam target aksi obat ada apa saja? Ada reseptor, kanal ion, kemudian di sini ya gambarnya ada enzim, kemudian ada molekul pembawa ataupun yang melibatkan second messenger. Jadi nanti obat ini pasti akan memiliki target aksi yang spesifik biasanya ya, yang kemudian nanti akan menginduksi atau mengaktifkan dari transduksi signal di dalam tubuh, sehingga nanti akhirnya adalah akan menimbulkan efek. Jadi obat itu pasti ada efeknya. Nah, sekarang kita submateri pada hari ini adalah terkait dengan kanker. Kira-kira kanker itu apa sih? Pembelahan sel secara abnormal ya. Kanker ini adalah suatu adanya pertumbuhan sel yang abnormal dan tidak terkendali. Nah, biasanya pertumbuhan sel yang abnormal ini dikarenakan adanya mutasi genetika, gitu ya, adanya mutasi pada gen-gen ataupun protein di dalam tubuh. Nah, sehingga tadi pertumbuhan sel abnormal mengakibatkan adanya pertumbuhan yang tidak terkendali. Jadi sel kanker itu memiliki karakteristik
dia tidak patuh istilahnya ya, tidak patuh untuk materi signal untuk berhenti tumbuh atau mati, sehingga akan terus membelah. Selain itu, karakteristik dari kanker itu adalah bisa menginduksi dari signal reduksi signal yang lainnya, sehingga bisa menyebabkan proliferasi yang berlebihan. Oke, nah kalau tadi sudah terjadi pertumbuhan tidak terkendali, akhirnya akan membentuk massa jaringan di sini yang disebut dengan tumor. Nah, tumor ini memiliki potensi yaitu invasi dan metastasis. Invasi dia bisa, atau tumor kanker bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya. Kalau metastasis, tumor mampu menyebar ke organ lain melalui apa? Melalui aliran darah dan sistem limfatik. Oke, baik. Ini data berdasarkan Globokan tahun 2020. Jadi terkait dengan kejadian kanker di Indonesia. Di sini kita bisa lihat ya. Jadi kasus kanker menurut jenis kelamin pada semua usia di tahun 2020. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi saya resum di sini gambarannya ya, berdasarkan dari Globokan Global Cancer Observatory. Kalau laki-laki tadi di paling tinggi insidensinya adalah di paru-paru, sedangkan di wanita ada di payudara. Kanker payudara ini bisa disebabkan karena adanya mutasi pada reseptornya. Berarti kalau estrogen, reseptornya di estrogen reseptor gitu ya. Jadi adanya mutasi pada estrogen reseptor sehingga bisa menyebabkan kejadian dari kanker payudara. Begitu juga kalau untuk laki-laki kanker prostat, kira-kira yang overekspresi apa nih? Ya, hormonnya yang berpengaruh androgen, gitu ya. Nah, kira-kira berarti kan tadi karena masalah adanya mutasi genetik, jadi adanya permasalahan di gen, gitu kan ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang mempengaruhi kejadian kanker? Mungkin dari dietarinya dia, gaya hidupnya, terus mungkin kalau laki-laki itu lebih banyak merokok, jadi asapnya mungkin bisa menyebabkan kanker paru-paru. Dan kalau di perempuan, di kanker serviks itu mungkin karena adanya paparan dari virus HPV, jadi bisa menyebabkan kanker. Ya, jadi tadi salah satunya tadi karena adanya mutasi, kemudian karena adanya lifestyle gitu ya. Jadi makanan yang junk food, kemudian adanya tadi alkohol atau merokok gitu ya. Jadi bisa menyebabkan atau menginisiasi atau menginduksi terjadinya kanker. Nah, tadi benar ya yang disampaikan oleh Mbak Olive, adanya infeksi dari virus. Contohnya tadi ada virus HPV ya. Nah, kira-kira kenapa sih kok virus HPV bisa menyebabkan kanker? Berarti HPV ini kan punya karakteristik ya, punya sifat, yaitu dia punya onkoprotein E6 dan E7, di mana onkoprotein E6 nanti akan menonaktifkan dari gen P53, sehingga nanti tumornya tetap berkembang, gitu kan ya. Nah, kemudian selain dia punya onkoprotein, jadi virus HPV selain punya onkoprotein E6 juga memiliki onkoprotein E7. Kira-kira E7 targetnya di mana? Dia akan menonaktifkan dari gen retinoblastoma. Ada yang tahu? Siklus sel ya. Siklus sel ini kan kaitannya dengan proses mitosis, sehingga selnya akan terus berkembang gitu ya. Oke. Nah, untuk bisa menjadi kanker pastikan ada tahapan-tahapannya ya. Nah, tahapan-tahapan ini disebut adalah tahapan karsinogenesis. Kira-kira tahapan karsinogenesis apa saja? Mungkin diawali dengan inisiasi, promosi, progresi, dan ada metastasis juga. Tahapan dari karsinogenesis diawali dengan adanya inisiasi. Jadi inisiasi ini terjadi karena adanya perubahan genetika sel tunggal atau mutasi yang disebabkan oleh zat karsinogenesis, gitu ya. Yang kemudian nanti zat karsinogen ini kalau di dalam tubuh terakumulasi dan tidak dieliminasi atau tidak dikeluarkan, sehingga bisa menyebabkan adanya mutasi, gitu ya. Nah, sehingga kalau mutasi terjadinya nanti abnormalitas dari proliferasi sel. Nah, setelah tahap inisiasi nanti ada tahap promosi di sini ya, dari inisiasi sel menjadi pre-neoplastic cell.
Nah, tahap promosi ini adalah pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga terjadi peningkatan kecepatan proliferasi yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Kemudian tahap selanjutnya adalah progresi di sini ya. Jadi progresi di sini dari pre-neoplastik menjadi neoplastik atau tadi neoplasma ya. Nah, di sini ditandai dengan adanya kumpulan sel yang besar dengan proliferasi yang tinggi. Kemudian mobilitas sel dari kankernya adalah sangat tinggi dan bisa membentuk angiogenesis. Nah, angiogenesis, dimana kita ketahui angiogenesis itu kan adalah pembuluh darah. Jadi kanker itu memiliki karakteristik bisa menciptakan atau membentuk pembuluh darah baru. Nah, fungsi pembuluh darah itu kan untuk suplai oksigen, nutrisi. Oke, nah kemudian tahapan selanjutnya adalah metastasis di sini. Metastasis di sini adalah sel kanker nih ya, dari neoplastik menjadi malignan tumor. Di sini sel kanker sudah memasuki sirkulasi darah ataupun jaringan limfatik yang kemudian nanti terjadi pelekatan sel pada permukaan jaringan baru. Nah, metastasis ini ditandai adanya penyebaran ke jaringan baru. Selain kita harus paham tahap karsinogenesis, kita harus paham terhadap ciri khas dari kanker. Ciri-ciri khas kanker pada hallmark of cancer, nah ini ditemukan oleh Hanahan Weinberg dari tahun 2000 yang sampai sekarang berkembang hingga 2011 gitu ya. Ini adalah ciri-ciri dari kanker. Nah, ini nanti saya tidak bahas secara detail karena saya akan membahas terkait dengan target aksi dari obat, karena kita akan belajar dari obatnya ya. Jadi ini hanya introduction dari kankernya. Oke, nah pengobatan kanker ini atau antineoplastik adalah obat yang menghambat pertumbuhan dari sel abnormal atau kankernya. Nah, obat ini nanti bekerja dengan mengganggu pembelahan sel, mengecilkan tumor, dan membunuh sel-sel yang berbahaya. Nah, di sini ya pengobatan kanker ini biasanya menggunakan kemoterapi. Jadi agen kemoterapi atau agen sitostatik. Kemudian ada dengan pembedahan atau operasi. Jadi diambil jaringannya. Kemudian ada penyinaran, radioterapi, kemudian juga ada imunoterapi dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Karena tadi ya dari karakteristik dari kanker tadi salah satunya adalah menghindari dari sistem imun ya, karena sistem imun itu kan ada yang namanya sel T ya, sel T sitotoksik yang dia berperan terhadap membunuh sel kanker gitu ya. Jadi di sini imunoterapi dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh merupakan suatu pilihan terapi. Kemudian juga ada dengan pengobatan dengan hormon. Ini tadi ya berdasarkan dari tahapan karsinogenesis. Contoh di sini adalah agen yang sedang dikembangkan. Dia penelitian sekarang banyak ya terkait dengan kemopreventif agen. Kalau kemopreventif berarti kan suatu agen yang mencegah gitu ya. Nah, mekanisme aksinya bisa dengan sebagai blocking agent, yaitu nanti akan menghambat dari tahap inisiasi ya. Kemudian bisa sebagai suppressing, yaitu menghambat dari tahapan promosi dan progresi, dan selain itu juga bisa menghambat dari invasinya, pembentukan angiogenesisnya dan metastasis. Ini adalah suatu agen kemopreventif. Dari hallmark of cancer, tadi ciri-ciri khas kanker ya, itu adalah dia mempertahankan adanya signal proliferatif. Nah, biasanya yang berpengaruh terhadap signal proliferatif itu adalah reseptor tirosin kinase ya, sehingga di sini salah satu obatnya targetnya adalah di EGFR inhibitor. Ya, EGFR itu kan adalah epithelial growth factor receptor. Nah, kemudian di sini dia juga bisa menghindari adanya penekanan pertumbuhan. Nah, penekanan pertumbuhan itu kan tadi kaitannya dengan siklus sel. Nah, siklus sel itu kaitannya dengan protein yang terlibat ada di sini adalah cyclin. Jadi cyclin dependent kinase inhibitor, gitu ya. Oke, kemudian tadi salah satunya juga bisa avoiding immune destruction ya. Nah, di sini terapinya menggunakan immune activating yaitu anti CTLA4 monoklonal antibody. Nanti saya jelaskan lebih detail ya. Kemudian di sini tumor promoting inflammation, di mana inflamasi ini malah berperan terhadap perkembangan tumor, sehingga obatnya ya sudah diberikan anti-inflammatory drug gitu ya.
Begitu juga dengan invasi metastasis, nanti yang dihambat adalah HGF-C-MET, kemudian angiogenesis, dia yang dihambat adalah VEGF. Karena VEGF ini berperan terhadap adanya pembentukan pembuluh darah. Baik, di sini ya saya rangkumkan jenis-jenis dari obat anti neoplastik. Ada alkylating agent, dia merusak DNA sel kanker. Di sini contohnya adalah siklofosfamid dan klombusil. Kemudian ada antimetabolit, di sini mengganggu pembentukan DNA dan RNA. Kemudian ada antitumor antibiotik. Nah, ini biasanya dihasilkan oleh bakteri atau jamur, contohnya ada doxorubicin. Nanti ini saya terangkan secara detail ya terkait mekanisme aksinya. Kemudian ada vinca alkaloids yang itu mengganggu pembentukan mikrotubul seperti vincristin dan vinblastine. Nah, kalau kita sebagai seorang farmasi, kita kan harus tahu ya terkait dengan struktur obat ini. Karena dia sifatnya planar sehingga memungkinkan tadi ya doxorubicin atau antrasiklin ini nanti akan menyelip gitu ya, menyelip di antara pasangan basa DNA dari kanker. Sehingga kalau dia bisa menggantikan gitu ya, menggantikan pasangan basa dari DNA kanker, otomatis yang terjadi apa? Kalau pasangan basanya tidak sesuai, otomatis akan terjadi kerusakan dari struktur helix DNA-nya. Nah, kalau tadi menyebabkan adanya kerusakan sehingga nanti akan menghalangi prosesnya yaitu replikasi dan transkripsi RNA gitu ya. Nah, selain itu juga doxorubicin atau golongan antrasiklin ini dia mengikat dan menstabilkan kompleks DNA topoisomerase 2 sehingga nanti akan mencegah adanya perbaikan DNA yang rusak. Jadi ini adalah DNA kanker yang rusak sehingga menyebabkan adanya akumulasi dari untai ganda yang rusak sehingga nanti akan memicu terjadinya apoptosis. Ini ya. Baik, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan terapi tertarget atau targeted terapi dari obat neoplastik. Nah, contohnya di sini adalah dia sebagai inhibitor tirosin kinase. Kita kan tadi tahu ya, tirosin kinase reseptor itu biasanya berkaitan dengan adanya proliferasi, pertumbuhan, survival dari kanker. Sehingga dengan adanya dihambat secara spesifik atau tertarget pada tirosin kinase inhibitor, sehingga nanti pertumbuhan dari sel kankernya akan turun gitu ya, atau tidak berkembang. Kemudian yang kedua adalah menggunakan antibodi monoklonal. Yang tadi saya sebutkan ya, contohnya adalah antibodi monoklonal dari CTLA4. Yang itu targetnya adalah pada sistem imun. Kemudian selanjutnya adalah inhibitor angiogenesis, di mana kita ketahui ya angiogenesis berperan terhadap adanya pembentukan pembuluh darah baru sehingga bisa menjadi target terapi. Nah, ini ya gambarannya. Jadi targeted terapi biasanya yang ditarget adalah tadi reseptor tirosin kinase. Karakteristik dari suatu kanker atau penyakit kanker ini, reseptor-reseptor ini adalah overekspresi. Contohnya adalah kanker payudara. Kanker payudara sekarang dikarakteristikkan dengan adanya overekspresi dari HER2. Jadi overekspresi dari reseptor HER2 sehingga apa, kalau overekspresi terjadi dong proliferasi berlebihan, kemudian bisa terjadi migrasi, invasi, menghindari apoptosis, diferensiasi, cell cycle dan survival dari sel kanker. Sehingga trastuzumab ini efektif untuk menghambat pertumbuhan kanker yang overekspresi HER2. Nah, kemudian yang kaitannya dengan sistem imun di sini ya, antibodi monoklonal. Nah, ini saya ceritakan. Ini sel kanker ya. Sel kanker itu ternyata dia memiliki ciri khas, salah satunya adalah bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan mengekspresikan suatu ligan atau protein. Jadi, misalnya kanker di sini mengekspresikan adanya PD-L1 gitu ya. Karena apa? Karena T-sel yang tugasnya untuk membunuh sel kanker atau T sitotoksik itu kan harusnya membunuh sel kanker dengan adanya PD-1. Tapi karena kanker itu sangat cerdas gitu ya, bisa menghindari sistem imun, sehingga sel kanker tersebut nanti akan mengekspresikan ligannya adalah PD-L1. Sehingga nanti kalau PD-L1 berikatan dengan PD-1, T-selnya tidak akan efektif. Karena nanti PD-L1 ini akan berkata kepada T-sel, jangan diserang, saya sel normal gitu. Karena dikenalinya adalah sebagai sel normal. Itu namanya escape gitu ya, escape dari sistem imun. Nah, selain itu juga sama halnya tadi ya, misalnya tadi ini antibodi PD-1 atau pembrolizumab. Nah, nanti akan berikatan dengan PD-1 di sini.
Sehingga nanti si liganya kanker tidak akan bisa berikatan dengan PD-1, sehingga nanti sel T ini akan mengenali kanker. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu Dewi. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi di bagian diagram hallmarks of cancer ada salah satu hallmarks yang bernama tumor promoting inflammation. Jadi yang ingin saya tanyakan, inflamasi ini kan merupakan respon alami dari tubuh sebagai respon perlindungan diri ya Bu. Tapi kenapa inflamasi yang merupakan respon alami dari tubuh ini justru dapat mempromosikan tumor gitu dan justru mendukung tumornya? Ini bagaimana Bu mekanismenya Bu? Baik, terima kasih Mas Inas. Jadi tadi benar ya, kalau inflamasi itu kan adalah suatu respon responsif dari tubuh. Jika ada infeksi, cedera atau segala macam, itu adalah respon responsif untuk proteksi dalam tubuh. Tapi kaitannya di sini adalah tumor promoting inflammation di sini. Jadi adanya peradangan dari lingkungan sel tumor, sehingga adanya peradangan atau inflamasi pada lingkungan mikrotumor atau kita biasanya sebut adalah tumor mikroenvironment. Nah, peradangan inilah yang malah mendukung untuk pertumbuhan dan kemudian juga untuk merusak lapisan namanya matrik ekstraselulernya. Sehingga kalau misalnya tadi jaringannya matrik ekstraselulernya rusak, sehingga nanti sel kanker bisa bermetastasis. Baik, tadi kan Ibu menjelaskan terkait yang diagram mekanisme aksi obat ya, dan target terapi dan imunoterapinya seperti EGFR inhibitor, ada PD-L1, PD-1, terus ada HER2 inhibitor, yang mana tadi dijelaskan bahwa itu targetnya lebih spesifik. Nah, yang ingin saya tanyakan, berarti obat-obat ini apakah memiliki efek samping yang jauh lebih sedikit dibandingkan kemoterapi tradisional atau masih memiliki tantangan terkait sitotoksisitas ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Inji. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi apakah targeted terapi ini bisa mengurangi efek samping dibandingkan dengan agen yang konvensional, tadi misalnya sitotoksik gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat prinsip aksi mekanisme doxorubicin itu kan berinterkalasi dengan DNA. Jadi DNA yang sedang berproliferatif, sehingga bahkan sel-sel normal yang sedang berkembang atau berproliferatif juga nanti pasti akan dihambat oleh doxorubicin. Contoh, misalnya suatu penyakit EGFR yang overekspresi, kanker yang ditandai dengan adanya overekspresi EGFR. Berarti kan obatnya tadi apa di sini? EGFR inhibitor. Nah, berarti udah karakteristiknya pada kanker itu, karena kanker itu kan sudah overekspresi EGFR. Jadi obatnya langsung tertarget pada EGFR saja. Jadi menghambat dari EGFR-nya. Jadi, tapi kekurangannya memang tidak semua. Jadi ada beberapa sel misalnya di sel kulit itu juga mengekspresikan EGFR, sehingga efek sampingnya itu sudah diprediksi kemungkinan nanti terjadi ruam atau lesi pada kulit. Oke, sudah menjawab Mbak Inci? Baik, selanjutnya. Baik, izin bertanya Bu, tadi kan dijelaskan ada berbagai jenis obat anti neoplastik seperti alkylating agent, antimetabolit, dan antibiotik, yang mana semua obat itu bekerja dengan cara yang berbeda untuk membunuh sel kanker. Yang izin bertanya, mengapa meskipun begitu sel kanker itu masih bisa mengalami resistensi terhadap obatan-obatan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Kenapa terjadi proses resistensi gitu ya, resistensi terhadap obat? Resistensi itu terjadi karena akibat apa? Pengulangan dosis yang berulang, sehingga bisa menyebabkan resistensi. Jadi resistensi ini disebabkan karena adanya overekspresi dari transporternya. Nah, contohnya di sini adalah P-glikoprotein. Jadi P-glikoprotein itu berfungsi untuk mengeluarkan obat yang ada di dalam sel menuju ke luar sel. Sehingga tadi obat doxorubicin contohnya ya, obat doxorubicin yang tadi sudah masuk ke dalam sel, seharusnya dia berikatan dengan target aksi obatnya. Tapi oleh PGP tadi P-glikoprotein ada di influx atau dikeluarkan, sehingga tidak efektif, sehingga nanti akan meningkatkan resistensi karena butuh dosis yang lebih tinggi. Baik, jadi di sini terkait dari penelitian yang sedang saya lakukan, salah satunya adalah tadi targeted terapi pada kanker payudara yang overekspresi HER2 di sini ya. Jadi ada targetnya kurkumin di sini untuk menginhibit dari overekspresi dari HER2. Kemudian juga selain itu juga
kami mempelajari juga terkait terjadinya adanya resistensi pada agen kemoterapi. Jadi di sini tim kami sedang mengembangkan adanya penelitian terhadap targeted terapi. Biasanya untuk mengurangi terjadinya resistensi adalah dengan terapi kombinasi. Baik itu kombinasi bisa kombinasi dengan agen kemoterapi atau kombinasi dengan senyawa alam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan kalian mengisi kuis di mini kuis ini. Pertanyaan pertama yaitu, silakan kalian jawab ya, pada tahap karsinogenesis manakah sel normal mengalami perubahan genetik sel tunggal mutasi karena zat karsinogenetik? Silakan dijawab. Oke, baik, kira-kira jawabannya apa? Inisiasi. Aduh, maaf, ini ya, jawabannya adalah inisiasi. Seorang farmasis memilih terapi golongan obat antineoplastik, antitumor, antibiotik seperti doxorubicin. Bagaimana mekanisme aksinya? Jawabannya adalah C, yaitu dengan cara berinterkalasi dengan DNA dan menghambat dari topoisomerase 2 serta pembentukan radikal bebas. Oke, baik, tadi materi kuliah ataupun nanti pengumpulan tugas silakan kalian masuk ke dalam Elok ya, di platform Elok. Dan ini ada sedikit tugas di sini ya, yaitu nanti buatlah mini poster terkait mekanisme aksi trastuzumab pada pengobatan kanker dengan prinsip studi farmakologi. Ya, ini adalah contoh poster yang sudah dibuat oleh teman kalian, gitu ya. Baik, ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada yang mau bertanya langsung, nanti kalian bisa langsung email saya ya, di alamat email saya. Nanti insya Allah akan saya jawab pertanyaannya. Ataupun nanti kita diskusi lewat Elok gitu ya, karena ada forum diskusi di Elok. Jadi silakan kalian bertanya, nanti insya Allah akan saya bantu. Atau kalian yang tertarik pada penelitian gitu ya, penelitian yang kaitannya dengan sel kanker, nah silakan bisa menghubungi saya. Ataupun tidak hanya sel kanker gitu ya, jadi penyakit-penyakit atau pengembangan dari obat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.